adik-adik, hari ini kakak akan menceritakan salah satu kisah Nabi. Sebelum kakak mulai cerita, kakak akan mengajak adik-adik untuk tepuk semangat, biar tetap semangat dengerin kakak cerita, oke? Tepuk semangat. Semangat. Kakak akan menceritakan salah satu kisah Nabi, yakni kisah Nabi Sulaiman dan semut. Ada yang pernah dengar cerita ini? Nggak ada? Baik, kakak akan mulai cerita ya. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang nabi yang sangat kaya. Ia bernama Nabi Sulaiman. Allah menganugerahkan ilmu kepada Nabi Sulaiman, sehingga Nabi Sulaiman terkenal sebagai nabi yang cerdas dan juga adil. Allah juga memberikan mukjizat kepada Nabi Sulaiman, yakni diantaranya dapat menundukkan atau memerintah angin, laut, dan juga binatang. Dengan keistimewaan yang telah Allah berikan, Nabi Sulaiman bisa berpergian mengendarai angin. Nabi Sulaiman juga bisa memerintah jin dan burung untuk membantunya dalam peperangan. Nabi Sulaiman juga mempunyai mukjizat yang lain loh adik-adik. Jadi, mukjizat Nabi Sulaiman adalah bisa berbicara sama binatang. Jadi nih, pada suatu hari Nabi Sulaiman sedang melakukan perjalanan menuju daerah Thaif. Dalam perjalanan tersebut, Nabi Sulaiman membawa pasukannya yang sangat banyak sekali. Di antaranya adalah ada manusia, jin, dan burung-burung. Para manusia dan jin berjalan bersama Nabi Sulaiman, sedangkan para burung-burung terbang menaungi mereka dengan sayapnya. Nabi Sulaiman sudah mengatur pasukannya dengan sangat baik dan disiplin. Dan di tengah perjalanan mereka menuju ke Thaif, Nabi Sulaiman dan pasukannya memasuki sebuah lembah. Di dalam lembah tersebut terdapat banyak sekali sarang semut. Melihat banyaknya pasukan Nabi Sulaiman, para semut pun takut dan khawatir jika nanti mereka akan terinjak-injak oleh Nabi Sulaiman dan pasukannya itu. Dan tiba-tiba Ratu Semut pun berkata kepada semut-semut yang lainnya, "Wahai para semut-semut, masuklah kalian ke dalam sarang-sarangmu agar kalian tidak terinjak oleh Nabi Sulaiman dan pasukannya." Mendengar perkataan Ratu Semut itu, Nabi Sulaiman tertawa. Ia kemudian langsung bersyukur kepada Allah yang telah memberikan keistimewaan tersebut kepadanya. Kemudian Nabi Sulaiman pun berdoa kepada Allah, "Ya Allah, berikanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku." Setelah mereka melewati lembah tersebut, Nabi Sulaiman dan pasukannya mencari jalan lain untuk menuju ke Thaif. Jadi, pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah Nabi Sulaiman dan semut ini adalah yang pertama, selalu bersyukur atas nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Yang kedua, senantiasa mengingat Allah dan berdoa kepadanya. Dan yang ketiga, kita tidak boleh besar kepala atas kelebihan yang kita miliki. Sekian cerita kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.